dengarkan tausiah ataupun sambutan ataupun motivasi bersama Al Ustadz Yusuf Supriyadi, SPDI SMA. Kepada beliau kami silakan. Nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan rasa syukur yang sangat besar. Kenapa? Karena pada hari ini hingga detik ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat keselamatan ya. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Kita bisa sampai ke tempat ini tidak lain karena kehendak Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan kita di perjalanan. Ya. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar sekembalinya kita ke tempat masing-masing juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita juga berdoa semoga sampai acara ini berakhir tidak ada kendala-kendala, semuanya berjalan dengan baik. Di sini saya tidak akan panjang ya karena memang waktunya sudah diatur. Pertama, Ana ingin mengingatkan bahwa kita semua adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keberadaan kita di forum komunikasi pendengar Radio Fajri mengemban dakwah kebangkitan melalui siaran radio dan juga antum sebagai penggerak ya di darat. Tidak semua orang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya memilih orang-orang tertentu. Ya, maka berbahagialah kita jika kita berada di barisan ini, barisan para pejuang, dan ini patut kita syukuri. Tetapi ini pun sebagai amanah. Ya, ketika kita sudah mengambil jalan dakwah, maka usahakan kita harus istiqomah sampai akhir hayat kita tetap berada di jalur ini. Ya, tetap berada di jalur ini. Oleh karenanya, Anda ingin menekankan tentang 3 hal ya kepada kita semua. Pertama, teman-teman yang tergabung dalam forum komunikasi pendengar Radio Fajri harus terus semangat dalam menuntut ilmu. Ya, harus terus semangat menuntut ilmu. Terutama semangat dalam mendengarkan radio. Ya, kita mengajak orang untuk mendengarkan radio, kita sendiri juga mestinya adalah orang paling awal, orang yang paling semangat dalam mendengarkan radio. Karena di radio kita ini banyak sekali ilmu-ilmu yang disiarkan. Kebutuhan kita terhadap ilmu ini sangat besar sekali. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala, an-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila at-ta'ami wasyarab. Lianna at-ta'ama wasyarab yuhtaju ilaihi fil yawmi marratan aw marratain. Wal ilma wa anna al-ilma yuhtaju ilaihi bi'adadil anfas. Manusia itu lebih membutuhkan ilmu daripada makanan dan minuman. Kenapa? Karena makanan dan minuman hanya dibutuhkan sekali atau 2 kali dalam sehari. Ya, kita kalau makan, ada orang yang cukup makan sehari sekali. Ada orang yang cukup makan sehari 2 kali. Ada yang makan sehari 3 kali. Sarapan, makan siang, makan malam. Ya. Jadi paling banyak kita butuh makan 3 kali sehari. Sementara kebutuhan manusia terhadap ilmu adalah sebanyak tarikan nafas. Dalam setiap gerak-gerik kita, dalam setiap langkah kita butuh ilmu. Seperti misalnya tadi kita di perjalanan butuh ilmu. Doa yang kita baca itu kan ilmu juga. Bagaimana ketika kita
ketemu orang, ya. Ini butuh ilmu. Jadi kita ini semua butuh ilmu, dan ilmu inilah yang akan membimbing kita ke jalan istiqomah. Kalau seorang dai sudah tidak semangat dalam menghadiri majelis ilmu, maka rentan sekali dia akan diselewengkan oleh setan. Ya, rentan sekali. Karena kita ini sedang berada di jalan yang tidak diridhoi oleh iblis. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum shiratal mustaqim. Karena engkau telah memvonis saya sebagai makhluk yang sesat, kata iblis, la aqudanna lahum shiratal mustaqim. Kami akan menduduki shiratal mustaqim. Jadi manusia yang lewat di atas shiratal mustaqim akan diselewengkan oleh iblis ke jalan-jalan lain. Yang bisa membimbing kita tetap istiqomah di atas jalan lurus ini adalah ilmu. Jadi jangan pernah merasa saya sudah paham ilmu ini, saya sudah paham ilmu ini. Ilmu itu harus terus diulang-ulang. Walaupun tema kajiannya sama, usahakan kita hadir juga. Walaupun ceramahnya sama isinya, tapi kita hadir. Kenapa? Karena pendengaran yang kemarin memberikan sebuah faidah, dan pendengaran kita terhadap ilmu di hari ini memberikan tambahan faidah lagi. Walaupun sama yang disampaikan, ya, walaupun mungkin tahun kemarin kita sudah dengar tema yang sama, kita dengarkan lagi di tahun ini, kita akan mendapatkan faidah tambahan. Dan ini pasti, ya, kita baca buku yang sama kita baca, yang kemarin kita dapat faidah, kita baca yang kedua, faidahnya bertambah. Mungkin besok kita baca lagi di bab yang sama, di buku yang sama, nambah lagi faidahnya. Ini seperti yang dikatakan Imam Al-Muzani, muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, bahwa dia membaca kitab Ar-Risalah karya Imam Asy-Syafi'i itu lebih dari 50 kali. Lebih dari 50 kali khatam. Dalam sebuah riwayat lain 500 kali khatam kitab Ar-Risalah. 500 kali diulang-ulang. Setiap kali berulang ada tambahan faidah baru yang saya dapatkan. Ya, dan ini kita ingin sampaikan juga mungkin kepada teman-teman ketika mendengarkan radio. Ini kan rekaman. Kemarin saya udah ini dengan rekaman yang sama. Jangan remehkan. Karena walaupun rekaman ini sudah pernah diputar 3 bulan yang lalu, kita dengarkan lagi di radio. Tapi yakinlah bahwa ketika kita mendengarkan kembali, ada faidah tambahan yang kita dapatkan. Ada murojaah, ada ilmu baru yang kita dapatkan, ada faidah baru yang kita dapatkan. Kemudian yang kedua, saya berpesan kepada teman-teman untuk senantiasa berada di atas jamaah, ya, berada di atas jamaah, tetap beramal jama'i. Jangan sekali-kali kita meninggalkan amal jamaah. Amal jamaah kita ini adalah di sini, di forum komunikasi pendengar Radio Fajri. Inilah yang akan membantu kita untuk istiqamah dalam dakwah, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala melalui forum ini. Ya. Disebutkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dan juga oleh para ulama yang lain, di antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, beliau menyebutkan al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batilu bin nizam. Kebaikan yang tidak dikerjakan dengan nizam, tidak terorganisir, tidak dalam amal jama'i, itu akan dikalahkan oleh kebatilan yang tersusun rapi. Ya, ahlul maksiat itu kalau mereka mengadakan event, rapatnya berbulan-bulan. Antum pasti tidak akan menganggap konser musik yang diadakan di hari ini itu mereka ngadain dadakan. Baru kemarin rapat, nggak mungkin. Itu mereka persiapannya sebulan sebelumnya. Sebulan sebelumnya. Itu al-batil bin nizam, kebatilan saja bin nizam. Nah, oleh karena itu kita yang memperjuangkan al-haq harus lebih semangat dan harus lebih kuat dalam nizam amal jama'i.
Allah Subhanahu wa taala juga mencintai orang-orang yang beramal jama'i. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti satu bangunan yang tersusun kokoh, bangunan yang kuat. Ya. Dan yang terakhir adalah kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati-hati kita tetap terpaut, ya, tetap memiliki kesenangan di atas ketaatan, agar hati kita dijauhkan dari rasa bosan. Ya, karena penyakit ketidakistiqomahan itu adalah rasa bosan. Apa diantaranya? Bosan. Ya, contohnya misalnya bosan berdoa saja. Orang kalau sudah bosan berdoa, dia nggak akan berdoa lagi. Padahal contoh yang paling baik itu bisa kita lihat bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meminta anak, belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus berdoa, tidak pernah bosan. Sampai usia 80 tahun baru Allah Subhanahu wa taala kasih kabulkan doanya. Sebelum itu Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah bosan berdoa. Begitu pula kita, ya, dalam beribadah, dalam menuntut ilmu, dalam memperjuangkan Islam, jangan pernah ada rasa bosan. Karena rasa bosan inilah yang menyebabkan kita futur, tidak semangat, tidak istiqomah. Rasa bosan kadang-kadang memang muncul, maka berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari rasa bosan, rasa malas, rasa lemah. Ya. Ini saja mungkin yang bisa disampaikan tentang 3 hal tadi. Saya mengajak untuk semuanya terus menuntut ilmu, jangan pernah berhenti dalam menghadiri majelis ilmu, mendengarkan radio. Kemudian yang kedua, tetap berada dalam amal jama'i. Amal jama'i itu kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan, di saat tidak ada kegiatan lain yang lebih penting, misalnya dapat undangan nih, contohnya hari ini dapat undangan di Pantai Anyar, ya. Tidak ada undangan lain di hari ini, tidak ada undangan yang lebih penting, maka usahakan hadir. Ini salah satu komitmen kita untuk senantiasa beramal jamaah. Sering-seringlah berjamaah. Kalau kita menyendiri, jarang kumpul, ya, tidak memperkuat ukhuwah di antara kita, maka setan akan lebih mudah menggelincirkan. Ya, kemudian yang ketiga tadi, banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah istiqomahkan kita di atas jalan dakwah, jalan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.